Nikita Mirzani akhirnya resmi ditahan hari ini ya, dari berita yang gue lihat ya, dari video-video yang lewat di beranda gue tentang penahanan Nikita Mirzani hari ini kan. Jadi dia diperiksa tuh ya dari pagi selama beberapa jam ya kan. Habis itu akhirnya dia ditahan pakai baju oranye. Dari beberapa video yang gue lihat, gue simpulkan ya bahwa kamera wartawan itu gak semuanya bagus ya. Jadi ada yang emang bagus gitu ya, ada yang burik banget, udah gitu ada juga yang burem, habis itu kayak nggak stabil gitu, getar-getar kayak gempa bumi gitu ya. Gue bingung, kadang-kadang kan wartawan kan itu kan maksudnya kayak menurut gua kayak kamera, bukannya wartawan itu pasti ada kamera ya, maksudnya kamera yang dari perusahaan gitu, yang ibaratnya bisa jernih banget gitu. Kok ini kayaknya ada yang burik, ada yang bagus gitu kayak padahal menurut gua kayak penting sih kalau wartawan itu punya kamera yang clear ya, karena itu kan bagian dari pekerjaannya gitu loh. Jadi apa namanya, gimana ya, menurut gua sangat amat penting punya kamera yang bagus gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, intinya itu doang sih. Sekarang kan itu kasus Nikita Mirzani udah jadi tersangka, udah diperiksa juga. Nah, kasus penyuapan, masa yang disuap doang yang ditangkap? Woi, yang penyuap juga dong yang diperiksa. Ih, kenapa ini penegak-penegak hukum ini nggak mau manggil yang menyuap? Biasanya kan kalau misalnya ada kasus suap, yang penyuap dan disuap, ini sama-sama jadi tersangka. Terus kalian tuh masalahnya apa? Kenapa sampai ada suap menyuap ini? Kita juga dong diselidikin. Kenapa kalian penegak hukum? Udah disuap juga atau gimana? Jangan banget sumpah, ini para penegak hukum benar-benar memperlihatkan dan mempertontonkan secara jelas kepada masyarakat betapa bobroknya tatanan hukum di Indonesia, terutama yang menjalankan ini sistem. Jadi sebenarnya di kasus si NM sama O dan Topeng yang sindikat ini, kasihan sebenarnya di sisi lainnya si NM ini kan ada ogep-ogepnya ya. Karena sekarang ini si O, si bapak pergi itu lagi cari bala bantuan ke mana-mana. Dengan bilang ke beberapa orang, kalau misalnya nanti gue terbebas dari case yang ini, karena dia adalah penghubung di pemerasan itu, dia bakal ngejauhin si NM. Dalam informasi sambungannya, Zanzabela juga menyebut jika Dr. Oki diduga diam-diam telah memiliki niat untuk menjauh dari Nikita Mirzani, yang diketahui adalah sahabat dekatnya sejak beberapa waktu belakangan. Ya, berdasarkan cerita yang disampaikan Zanzabela, Dr. Oki diibaratkan tengah mencari tumbal sebagai penggantinya untuk menjadi orang terdekat Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa informasi yang dibocorkan oleh Zanzabela? Dari manakah dirinya mendapatkan informasi tersebut? CEO ini, dia bilang ke orang, capek juga gue kasih 4M per tahun, nggak sanggup lagi. Ya gue cari-cariin aja deh customer-customer yang bisa gantiin gue gitu. Kayak dia juga sama dokter RL, mereka itu kan sebenarnya tadinya kayak apa ya, bisa gitu ya, kayak musuh dalam selimut masing-masing gitu. Saling sikut-sikutan, tapi kayak ini loh istilah pepatahnya itu, membinih di dalam peluk. Terima kasih kepada pihak kepolisian karena sudah menahan NM dan temannya IZ. Terima kasih kepada pihak kepolisian karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan satu lagi, terima kasih kepada pihak kepolisian Konoha karena sudah menunjukkan kebobrokan, sudah menunjukkan bahwa pihak kepolisian Konoha ini tidak memperhatikan asas-asas kenapa uang itu ditransfer. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena pertanyaannya gini, kalau pihak kepolisian betul-betul mendalami kasus ini, betul-betul ingin memaksa kasus ini masuk ke dalam ranah tindakan kriminal dan dicari keadilan dan kebenaran yang seadil-adilnya, kenapa pihak kepolisian tidak membelokkan kasus ini atau tidak mengarahkan kasus ini masuk ke dalam kasus tindakan dugaan penyuapan? Itulah negeri Konoha. Memangnya polisi di Konoha ini ya, tidur yuk guys. Ini sambil mascaran pakai stick mask dari Jessica yang abu-abu, bisa mengurangi kerutan, mencerahkan. Kenapa aku vokal untuk bicara soal ini? Karena aku juga korban dari krim abal-abal. Terima kasih.